Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi tahapan wirausaha. Jadi bagaimana cara kita melakukan atau membuat suatu usaha wirausaha. Nah, jadi silakan kalian dengarkan baik-baik penjelasan dari saya. Kalian pahami baik-baik untuk materi hari ini. Untuk hari ini, saya akan menjelaskan tahapan menjadi wirausaha atau tahapan untuk melakukan wirausaha. Oke, untuk itu tolong disimak baik-baik dan didengarkan baik-baik. Tahapan-tahapan wirausaha. Melakukan wirausaha. Yang pertama itu adalah tahap memulai. Di sini di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha telah mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Jadi diawali kita itu dengan melihat suatu peluang usaha baru yang mungkin apakah kita ini akan membuka usaha baru, melakukan akuisisi atau melakukan franchise. Nah, kita di sini juga akan memilih jenis usaha apa nih yang akan kita lakukan, usaha baru apa kira-kira yang akan kita lakukan. Contohnya misalkan kayak di mungkin bidang pertanian, industri, manufaktur, produksi ataupun jasa. Nah, seperti itu untuk tahap memulainya. Jadi, di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha telah mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dari awal sampai akhir untuk melaksanakan wirausaha ini. Lalu yang kedua adalah tahap melaksanakan usaha. Di sini seorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya. Contohnya misalkan mencakup seperti pembiayaannya, lalu juga sumber daya manusia, kepemilikan, organisasi, dan kepemimpinan yang meliputi bagaimana sih kira-kira nantinya kita akan mengambil risiko, terus kita mengambil keputusan, lalu pemasaran dan juga melakukan evaluasi pada usaha yang akan kita lakukan. Lalu yang ketiga itu adalah tahap mempertahankan usaha. Setelah kita udah memulai, terus kita udah melaksanakan usahanya, nah di sini kita harus mempertahankan usaha kita, di mana seorang wirausahawan itu berdasarkan hasil yang telah yang telah kita capai, kita harus melakukan yang namanya analisis perkembangan. Nah, jadi kita itu kira-kira melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk menindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang akan kita hadapi nantinya. Lalu yang keempat itu adalah mengembangkan usaha. Nah, di mana seorang wirausahawan melakukan perluasan dalam usahanya. Jadi di sini tahap di mana jika hasil yang kita peroleh itu tergolong positif atau mengalami perkembangan dan usaha kita dapat bertahan, maka kita itu perlu melakukan perluasan usaha yang menjadi salah satu pilihan yang mungkin kita ambil untuk mengembangkan usaha kita. Lanjut di sini tuh ada langkah-langkah memulai wirausaha. Yang pertama adalah sekian penjelasan kita harus memilih bidang usaha yang kita minati dengan dan apa yang saya memiliki jelaskan. juga pengetahuan di dalamnya. Jadi biasanya seseorang yang melakukan wirausaha itu mengembangkan produk itu biasanya dari sesuatu yang dia minati. Misalkan kalian nih minat kopi, nah nanti mungkin suatu hari kalian bakal menjadi wirausaha kopi seperti itu. Lalu yang kedua adalah perlu dan perbanyak jaringan bisnis dan pertemanan. Yang namanya kita melakukan usaha, kita itu sangat perlu untuk memperbanyak jaringan bisnis dan juga pertemanan. Karena di sini kita itu bisa belajar dari orang lain yang sudah sukses dalam mengembangkan usahanya dan juga kita mempunyai pengalaman-pengalaman nantinya. Lalu yang ketiga ialah pilihlah keunikan dan nilai unggul dalam produk atau jasa Anda. Jadi misalkan
kita ingin memulai suatu usaha. Suatu usaha itu yang sudah ada, produk yang sudah ada. Nah, kita ini harus memiliki keunikan sendiri dan nilai unggul di dalam produk kita yang membedakan dari produk yang sebelumnya sudah ada itu. Jadi kita itu harus memiliki keunikan dan nilai unggul tersendiri. Lalu yang keempat, kita jaga kredibilitas, kita jaga kualitas dari produk kita dan brand image-nya. Jadi kita harus mempunyai brand image yang positif sehingga konsumen itu bisa tertarik dengan usaha kita atau produk kita. Nah, yang kelima, berhemat dalam operasional secara terencana. Nah, di sini kita itu harus sisihkan uang untuk modal kerja dan juga penambahan investasi alat-alat produk atau jasa yang nanti akan kita jalankan atau kita lakukan. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah teknis dalam memulai bisnis menurut Tung Desem Waringin. Yang pertama, bangun ide bisnis dengan menulis impian dan hobi Anda. Karena dengan kita memiliki impian dan hobi, kita itu akan memiliki semangat yang tinggi untuk terus membangun bisnis yang akan kita jalankan. Lalu yang kedua, berikan alasan yang sangat kuat untuk mewujudkan mimpi tersebut. Jadi di sini tujuannya itu untuk membangun bisnis merupakan hal yang penting karena akan selalu menjadi motivasi bagi diri kita sendiri, baik ketika usaha sedang naik, bahkan ketika usaha kita pun jatuh, sehingga kita itu dapat bangkit kembali. Lalu yang ketiga adalah mulailah untuk mewujudkan mimpi tersebut. Nah, jadi kita itu harus bertindak dan mungkin mencari tema yang tepat, lalu kita tulis misi atau langkah pencapaian dan kita tuangkan menjadi konsep usaha yang jelas nantinya menjadi usaha yang seperti apa. Lalu selanjutnya lakukan riset baik di internet maupun di kehidupan sehari-hari. Nah, ini sangat penting. Jadi kita itu harus menulis visi misi sendiri, kita sendiri yang harus terdefinisi dengan jelas, spesifik, dan juga marketable sesuai bidangnya. Hal ini untuk menjadi usaha yang kita buat itu nantinya dapat berjalan dengan baik dan tentunya diterima oleh masyarakat banyak, oleh konsumen kita nanti. Lalu yang kelima adalah tuliskan dan rancang strategi yang akan dijalankan. Kita ini harus tahu gimana sih nanti strategi penjualan kita, strategi kita ke depannya itu seperti apa. Lalu yang terakhir adalah gunakan faktor pengungkit OPM, Other People's Money. Nah, jadi OPM ini itu adalah suatu langkah yang dilakukan dengan menggunakan uang orang lain. Maksudnya uang orang lain itu merupakan uang dari investor. Jadi kita punya yang namanya investor sebagai modal kita dalam berwirausaha nanti. Nah, dengan bekerja sama dengan investor ini biasanya itu kita dapat mengurangi kemungkinan kekurangan modal seperti itu. Lalu di sini ada 4 jenis-jenis wirausaha. Yang pertama, innovating entrepreneurship, yaitu merupakan wirausaha yang bereksperimentasi secara agresif, terampil mempraktikkan transformasi yang aktif. Jadi di sini wirausahanya yang selalu berinovasi. Lalu yang kedua itu ada imitative entrepreneurship. Maksudnya adalah wirausaha yang meniru inovasi yang telah berhasil dari para innovating entrepreneurship. Jadi dia itu meniru suatu produk yang sudah ada dan dia biasanya akan mengembangkan produk tersebut atau menambah berinovasi dari produk yang sudah ada. Selanjutnya yang ketiga itu adalah Fabian Entrepreneurship. Kalau di sini dia itu merupakan wirausaha yang memiliki sikap yang teramat berhati-hati dan sikap skeptis. Maksudnya itu adalah ragu-ragu. Tetapi dia juga melaksanakan peniruan-peniruan yang menjadi jelas.
Apabila mereka tidak melakukan hal tersebut, mereka akan kehilangan posisi relatif pada industri yang bersangkutan. Intinya adalah dia merupakan wirausaha yang punya sikap teramat berhati-hati dan juga kadang-kadang memiliki sikap yang skeptis atau ragu-ragu. Lalu yang keempat itu, yang terakhir itu ada down entrepreneurship. Kalau down entrepreneurship ini merupakan wirausaha yang melakukan penolakan untuk memanfaatkan peluang-peluang dalam melaksanakan perubahan-perubahan rumus produksi, dan sini akibatnya mereka itu bisa merugi dibandingkan dengan produsen lain. Seperti itu. Nah, ini adalah jenis-jenis wirausaha. Nanti kalian bisa lebih untuk membacanya di buku ya, kalau misalkan kalian kurang jelas. Untuk itu, sekian penjelasan mengenai materi hari ini. Semoga kalian bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Terima kasih.